orang-orang yang bodoh yang memberikan fatwa tanpa ilmu telah membunuh saudaranya. Ini klaim tuduhan Nabi yang pertama. Qatalu. Yang kedua, didoakan keburukan oleh Nabi, qatalahumullah. Semoga Allah menghancurkan mereka. Kemudian disebutkan fa inna syifa'ul ai al-ilm falimada la yas'aluhu. Maka sesungguhnya obat dari kejahilan kepada agama syar'i tentang permasalahan apakah mandi atau tidak ibadah, maka dengan bertanya. Maka akhirnya disebutkan oleh Nabi yang menjadi pendalilan juga di sini adalah fa inna ilajul ai as-su'al. Apa makna al-ai? Makna al-ai adalah penyakit. Maka obat dari penyakit kebodohan dengan bertanya. Tentunya bertanya kepada siapa? Bertanya kepada ahlul ilm, tidak bertanya kepada temannya yang tidak tahu. Karena dia pun telah meminta fatwa. Maka di sini masuk kepada keumuman ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr ditafsirkan adalah al-ulama, bukan sembarangan manusia, bukan dai-dai instan yang hanya sekedar public figure, yang populer, pelawak ataupun tukang iklan ataupun bintang film, kemudian di acara Ramadaniyah dijadikan ustadz, mengantarkan ceramah singkat dan sebagainya. Bukan seperti mereka dai-dai instan yang sekali seduh dan dikocek siap saji. Tidak, kita menuntut ilmu bertahun-tahun dan juga khosyah, bukan jadi public figure, gambar-gambarnya dan video-videonya terkenal kemudian menjadi dai. Tidak seperti itu. Maka yang diinginkan di sini fas'alu ahla dzikri. Makna ahla dzikri alimun ulama. In kuntum la ta'lamun. Maka celaan dari hadis ini yang ketiga adalah disebutkan kebodohan bagaikan penyakit. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kebodohan kepada ilmu agama benar-benar penyakit yang kronis, bahkan lebih parah, lebih kronis dari cancer stadium 4, dari penyakit kanker stadium 4. Kenapa? Orang yang terkena cancer stadium 4 dibawa ke dokter spesialis, paling diucapkan umurnya mungkin hanya 1 bulan saja. Kemudian dia merasakan sakit. Setelah perkiraan dokter spesialis hanya 1 bulan benar, maka dia berpulang kepada Allah Jalla wa'ala, maka rasa sakitnya hilang. Finish, the end, selesai, habis perkara. Namun orang-orang yang bodoh kepada agamanya, kebodohan menetap di hatinya, memberikan mafsadah di dunia dan di hari akhirah kelak. Mungkin dia mati, namun kebodohan yang ada di hatinya menyebabkan dia terpuruk dan terjerembab di api neraka. Berlangsung kepada hari akhiratnya, berlangsung di alam barzakhnya. Maka di lafaz hadis ini disebutkan fa inna ilajal ai as-su'al. Ini adalah mafsadah yang ketiga yang ada di hadis ini, yang menjadi pendalilan bagi kita dari mafsadah duniawiyah, bahwa kebodohan penyakit kronis yang harus kita entaskan, harus kita amputasi jika dia ada di tangan kita, karena lebih bahaya daripada cancer stadium 4. Tidak hanya di dunia, tapi di hari akhirat. Adapun penyakit cancer hanya di dunia mati, mungkin dia mati syahid ataupun mati dalam keadaan bersabar, sabirun muhtasib, masuk kepada surga. Namun orang yang mati dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan kebidahan, dalam keadaan kesyirikan dan mereka tidak menyadari,
karena kebodohannya, maka akan terus berakibat fatal attraction, baik di hari akhiratnya ataupun di alam barzakhnya. Maka hadis ini yang pertama memberikan gambaran bagaimana bad effect, efek yang buruk, mafsadah di dunia. Dalam satu hadis ini saja kebodohan dicela oleh Nabi 3 perkara. Pertama, orang yang memberikan fatwa tadi untuk mandi dituding oleh Nabi, dicela oleh Nabi dengan qatalu, dia telah membunuh saudaranya. Dan yang kedua, didoakan dengan keburukan, qatalahumullah, memberikan fatwa yang salah menyebabkan kematian kepada saudaranya. Ketiga, disebutkan fa inna ilajal ai as-su'al. Disebutkan kebodohan ini adalah al-ai, penyakit yang kronis. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan yang pertama dari Musa ibn Abdurrahman al-Antaqi, haddatsana Muhammad ibn Salamah dari Az-Zubair ibn al-Kharib, dari Atha ibn Abi Rabah, dari Jabir ibn Abdullah. Maka sanadnya di dalam hadis ini dhaif, dikarenakan Az-Zubair ibn Kharib yang meriwayatkan dari Atha ibn Abi Rabah telah didhaifkan oleh para ulama, seperti Abu Dawud As-Sijistani mengatakan laisa bil qawi, dan didhaifkan oleh Ad-Daruqutni juga. Maka sanad yang pertama dhaif. Namun hadis ini telah mempunyai jalan yang lain, datang dari sahabat yang lain, dari Ibni Abbas, masih dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Dan jalan dari Ibni Abbas dari periwayatan Al-Auza'i amman hadatsahu an Atha Ibni Abi Rabah an Ibni Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqah, di mana Al-Auza'i imam muhaddits meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah imam muhaddits dari Ibni Abbas. Namun di sini ada rawi yang mubham. Berkata Al-Auza'i amman hadatsahu an Atha. Maka rawi yang mubham di sini tidak disebutkan namanya, hanya seseorang begitu saja. Maka di sini menjadi dhaif dikarenakan rawi di sini majhul ataupun mubham ataupun unknown, tidak diketahui kedudukan jarah wa ta'dilnya. Maka dari dua jalan ini barakallahu fikum, hadis ini bisa menjadi derajatnya hasan li ghairi, dan lafadznya sama seperti di hadis Jabir dari hadis Ibnu Abbas ini, di mana Nabi mengatakan qatalahumullah alam yakun syifa'ul ai as-su'al. 3 jarah. Qatalahumullah fa inna syifa'al ai as-su'al. Maka dari dua periwayatan tadi dari Jabir ibn Abdullah dan juga dari Ibni Abbas, naiklah hadis ini wallahu alam kepada paling sedikit hasan li ghairi, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan hadis ini di sahihahnya. Maka inilah yang pertama, bagaimana aibnar, kebodohan, kejahilan seorang muslim kepada agamanya akan memberikan mafsadah di dunia. Di hadis ini disebutkan 3. Nabi menuduhnya qataluhu, dan mengatakan yang kedua dengan doa yang buruk qatalahumullah, dan yang ketiga disebutkan dengan al-ai, bahwa kebodohan itu adalah penyakit yang diobati dengan bertanya, dan bertanyanya kepada ahlul ilm sesuai ucapan Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun perkara yang kedua, bahwa kebodohan seseorang kepada ilmu syar'i akan menyebabkan dirinya sesat, jauh daripada hidayah, covering from the guidance. Hidayah itu ditutup di hatinya karena kebodohan. Dan jika dia masih mampu memberikan fatwa dan tidak malu, maka akan menyesatkan manusia yang lainnya. Maka ini mafsadah yang kedua. Di dunia, orang yang bodoh
covering from the guidance, ditutupi hatinya dari hidayah, tidak mempunyai ilmu, maka dia tersesat, dan jika masih berfatwa akan menyesatkan manusia dari jalan yang hak. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih yang datang dari Abdullah bin Amr bin al-As tentang alamatus sa'ah. Maka dari alamatis sa'ah, min asratis sa'ah, yunsharul jahl wa yurfa'ul ilm. Dari alamat hari kiamat akan datang alamat sugrohnya, menyebar kebodohan, dan akan diangkat ilmu. Kemudian disebutkan innama yurfa'ul ilm biqabdil ulama, maka diangkatnya ilmu-ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Falam yubqi fi hadal ard min ajhalin nas, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang paling bodoh kepada agamanya. Namun yang jadi masalah, fatakhadu, maka mereka orang-orang awam, ittakhadun nas ru'usan juhala, mengambil orang-orang yang bodoh kepada agamanya tadi. Lalu kenapa bisa diambil orang-orang yang bodoh kepada agamanya ini? Kok bisa? Tadi kita katakan seperti dai-dai instan, karena dia populer, karena dia public figure, dia figur dari masyarakat, terkenal, gambarnya di mana-mana, videonya di mana-mana. Ima jabatannya sebagai joker, pelawak, ima jabatannya sebagai presenter, tukang iklan, ataupun bintang film, ataupun bintang telenovela dan sebagainya. Maka orang ini jadi public figure, tokoh. Kemudian di acara-acara Ramadan menyampaikan kalimat-kalimat dari soal jawab agama yang dijawab dengan ketawa-ketawa dan sebagainya. Maka akhirnya dijadikan ustadz, naam, ustadz instan 3 in 1. Sekali seduh, dalam waktu 5 menit setelah dikocek, jadilah ustadz yang instan. Maka di sini disebutkan dari mafasid kebodohan, fatakhadun nas ru'usan juhala, maka manusia, orang-orang yang awam mengambil tadi tokoh-tokoh figur masyarakat yang terkenal tadi di iklan-iklan ataupun di media-media sosial. Fatakhadun nas ru'usan juhala, kemudian tidak malu para dai-dai insan ini, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka kemudian karena dia diagungkan, diberikan soal jawab, maka dia memberikan fatwa bi ghairi ilmin. Kalimat bi ghairi ilmin ini poin pendalilan bahwa mereka di atas kejahilan. Maka bisa jadi orang berfatwa tanpa ilmu. Inilah dia, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Telah disebutkan dia itu ru'usan juhala, tidak hanya juhal, tetapi ru'us, gembong dari kebodohan. Dimintai fatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin. Ini takkidnya tanpa ilmu. Bahkan kita diperintah untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikr, ahli ilmu. Namun mereka mengambil ru'usan juhala, fa'aftau bi ghairi ilmin. Apa bad efeknya? Fadallu wa adallu. Maka ditafsirkan oleh para ulama dari segi lughatil arabiyah, fadallu ay dallu an nafsihi. Maknanya dia sesat dari dirinya pribadi, covering from the guidance. Dengan kebodohan yang ada padanya, dia bodoh terhadap dirinya, tidak bisa mengangkat kebodohan dari dirinya, tidak bisa al-ibadah ala basirah, tidak bisa melaksanakan ibadah di atas ilmu, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar,
Ini yang dinamakan dengan fadallu wa adallu. Disebutkan oleh para ulama makna adallu, maka di sini dia menyesatkan manusia yang mengikutinya. Maka ini efek, bad effect yang kedua. Dicela di dunia. Mereka orang-orang yang ignore, orang-orang yang bodoh kepada agama. Maka yang menjadi hakikat di sini, jika dikatakan ittakhadhan nas ru'usan juhala fa'aftau bighairi ilmin. Lalu kenapa mereka mengambil orang-orang jahil? Tadi sebabnya Allah telah mematikan kebanyakan dari para ulama. Dan yang kedua, dia terkenal dari media-media sosialnya, yang akhirnya orang cenderung mengambil the public figure, orang-orang tokoh yang masyhur, yang populer. Maka yang jadi masalah di sini aftau bi ghairi ilmin, ini poin pendalilannya. Dan jarah yang setelahnya kata Nabi fadallu wa adallu. Maka orang ini sesat dan juga menyesatkan. Kapan mau istirahat? Sekarang mau istirahat. Oke, sekarang break time ataupun coffee break. Istirahat untuk minum kopi. Dipersilahkan. Berapa menit? Terserah. Ya, silahkan. Coffee break. Istirahat untuk minum kopi ataupun minum teh.